Kobaran api seketika membesar dan membakar sebuah rumah mewah 2 lantai yang diduga bekas kantor notaris di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar yang ada di lantai 2 yang kemudian membesar dan melumat habis seluruh barang di dalam ruangan. 3 pegawai yang ada di lokasi seketika panik langsung keluar dan menyelamatkan diri. 5 unit mobil dan 20 personil petugas damkar langsung diterjunkan berusaha memadamkan api. Sempat ada ledakan saja? Ada ledakan. Berapa kali? Kalau salah 2 kali, jos. Apaan tuh? Nggak lama lampu mati. Saya turun, saya lihat, oh ada asap. Saya mau bilangin, taunya udah keluar semua. Setelah 1 jam proses pemadaman, akhirnya petugas damkar berhasil menjinakkan si jago merah. Sementara itu, penyebab kebakaran rumah mewah tersebut diduga adanya korsleting listrik. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang selebgram cantik di kota Semarang ditangkap polisi akibat mempromosikan situs judi online. Informasi ini bersama sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Buletin iNews Malam bersama saya, Reni Arumsari. Seorang selebgram cantik di kota Semarang ditangkap polisi usai mempromosikan situs judi online. Tersangka mengaku menerima endorse dengan imbalan Rp600.000 untuk 15 hari mempromosikan situs judi online. Seorang selebgram berinisial DW ditangkap tim cyber Satreskrim Polrestabes Semarang, Jawa Tengah karena mempromosikan situs judi online melalui akun pribadi media sosial miliknya. Tersangka yang masih berstatus mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di kota Semarang ini menerima ajakan endorse judol dari seseorang yang tidak ia kenal. Selain DW, seorang pemuda berinisial FA juga ditangkap usai kedapatan mengiklankan situs judi online melalui akun pribadi media sosial miliknya dengan upah sebesar Rp2 juta per bulannya. Kemudian terkait dengan pengembangan, yang dimana di sini yang di-endorse ini adalah dengan situs perjudian online Jeju Slot. Jeju Slot yang dimana yang bersangkutan ini modusnya adalah memposting link perjudian tersebut sehari 2 kali, ya. Sehari 2 kali selama 15 hari. Dengan keuntungan yang didapatkan oleh tersangka ini adalah Rp600.000 dari 15 hari tersebut. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah dibebaskan, Peggy Setiawan Selasa sore pulang ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat. Kedatangannya disambut meriah oleh ratusan warga yang telah menunggu sejak Selasa siang. Lantunan doa dan salawat keluarga dan kerabat menyambut kedatangan Peggy Setiawan dengan rasa penuh syukur di kediamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keluarga menyambut haru kedatangan Peggy yang akhirnya bebas penahanan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan dan keluarganya ini pun langsung diarak oleh ratusan warga menuju rumahnya. Peggy Setiawan kembali bersujud syukur di depan rumahnya karena bisa kembali ke tempat kelahirannya. Peggy memeluk sejumlah keluarga dan kerabatnya. Keluarga Peggy bersyukur karena keadilan dan kebenaran dapat berpihak kepada mereka. Terutama pertama-tama saya ucapkan sangat-sangat bahagia bisa sampai kembali di rumah ini, bisa sampai bertemu dengan keluarga besar, orang-orang yang saya sayangi, saya kasihi, dan yang terutama yang memberikan dukungan sepenuhnya sama saya, dukungan moral, dukungan batin, semuanya berkat doa dan dukungan kalian semua dan pihak keluarga dan semuanya, saya bisa kembali ke sini dan saya bisa kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya seperti dulu. Terima kasih banyak. Ya alhamdulillah saya senang sekali. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh dukungan, seluruh
dukungan warga Simaja, juga warga Saladara, juga Pak Kuwu, Pak RT, dan Pak Camat, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung Peggy Setiawan. Namun setelah Peggy bebas, lantas siapa pelaku sebenarnya di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penangkapan Peggy Setiawan hingga dikabulkannya pra-peradilan gugatan penetapan tersangka melalui perjalanan yang panjang. Sidang pra-peradilan adu cepat dengan kelengkapan berkas perkara di Kejati, Jawa Barat. Penetapan tersangka Peggy Setiawan diawali dengan disebarkannya 3 DPO pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Namun usai Peggy dinyatakan sebagai salah satu DPO, Polda Jabar menghapus 2 DPO lainnya dan menyatakan Peggy satu-satunya yang ditangkap. Dengan dugaan kejanggalan penangkapan Peggy, keluarga dan kuasa hukum Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Namun di sidang perdana, pihak Polda Jawa Barat tak hadir, sidang ditunda. Tak mau kalah, seolah saling adu kecepatan, Polda Jabar mengirimkan berkas perkara Peggy ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun berkas tersebut dikembalikan ke Jati karena P18 atau tidak lengkap. Sidang pra-peradilan kembali digelar dengan menghadirkan sejumlah saksi, ahli, dan saksi fakta. Dan hari ini, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Jawa Barat melalui Hakim Eman Sulaiman memutuskan mengabulkan gugatan penetapan tersangka Peggy Setiawan dan Peggy harus dibebaskan. Lantas, siapa pembunuh sebenarnya dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu? Tim Liputan iNews melaporkan. Sorak-sorak warga menyambut kedatangan Peggy Setiawan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ratusan warga Cirebon sangat antusias menyambut kedatangan Peggy Setiawan, bahkan rela berdesak-desakan. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi bersama juru kamera Seto Pratomo dan Muhammad Firmansyah. Ya pemirsa, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina, Peggy Setiawan telah pulang ke kampung halamannya. Di mana Peggy Setiawan telah tiba di kampung halamannya yang berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Antusiasme dari masyarakat ini sangatlah tinggi untuk menyambut kedatangan dari Peggy Setiawan. Dari pantauan kami memang ratusan dari masyarakat atau warga Cirebon rela berdesak-desakan untuk bertemu sekaligus memberikan selamat kepada Peggy Setiawan. Nah, memang setibanya di kediamannya memang Peggy Setiawan menyampaikan sejumlah kalimat khususnya kepada masyarakat yang memang sangat antusias dan juga mau mengawal kasus Peggy Setiawan ini hingga Peggy Setiawan dibebaskan dan juga dinyatakan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan ini tidak sah. Kemudian dapat kami informasikan pula bahwa Peggy Setiawan memang sempat memberikan sejumlah kalimat khususnya atau poinnya adalah mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan dan juga sekaligus mengawal kasusnya hingga tuntas atau hingga dibebaskan. Pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa memang pembebasan Peggy Setiawan ini setelah Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Kemudian Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan ini tidak sah. Dan untuk saat ini memang Peggy Setiawan telah kembali ke kediamannya yang berada di Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Seto Pratomo, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Viral seorang nenek melintasi sebuah jembatan gantung dalam kondisi miring di Lebak, Banten. Sering salah satu sisi jembatan mengalami keropos dan terputus akibat termakan usia. Warga khawatir kedua seling jembatan akan terputus total saat dilintasi warga yang dapat merenggut korban jiwa. Ya Allah, ada nekat nenek-nenek madelike. Seorang nenek bergelantungan di jembatan miring di Lebak, Banten ini viral di media sosial. Bagaimana tidak, seling salah satu jembatan yang memiliki panjang hampir 100 meter dengan bentangan 1,2 meter itu terputus dan miring. Kondisi jembatan yang rusak di Kampung Nangklak, Desa Margatirta, Cimarga, Lebak, Banten itu terjadi sudah cukup lama.
namun belum ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah. Warga termasuk anak sekolah harus bertaruh nyawa melintasi jembatan dengan ketinggian lebih dari 20 meter di atas sungai. Bu, tiap hari aktivitas Ibu lewat di sini? Iya. Oh gitu. Bu, gimana perasaannya kalau lewat tadi, Bu? Takut nggak sih? Ada gemeter. Oh gitu ya. Takut ya? Iya. Kalau lewat ke sana itu ada kegiatan apa sih? Sekolah agama. Itu tiap hari atau gimana? Iya. Gitu. Nah, kalau lihat kondisi jalan seperti jembatan seperti ini, takut nggak sih, Neng? Takut. Kan tadi sempat lihat pegang-pegang itu, gimana tuh perasaannya? Geter. Oh gitu ya. Jembatan gantung tersebut sangat vital karena menghubungkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Cimarga dan Kecamatan Cikulur. Warga berharap pemerintah secepatnya membangun jembatan tersebut sebelum terjadi korban jiwa. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Yogyakarta masih darurat sampah. Hal ini ditandai dengan tumpukan sampah di sejumlah ruas jalan protokol yang masih terjadi. Bahkan tak hanya di pinggir jalan, tumpukan sampah-sampah liar juga menghiasi atas jembatan Sungai Code di Kota Yogyakarta. Inilah kondisi tumpukan sampah liar yang berada di atas jembatan Jambu di Jalan Mas Soeharto dan Nurjan, Kota Yogyakarta, Senin siang. Beragam sampah, termasuk sampah rumah tangga menumpuk di jembatan di atas Sungai Code tersebut. Selain di jembatan, sampah liar juga menumpuk di pinggir ruas jalan protokol Kota Yogyakarta, seperti di Jalan Ki Mangun Sarkoro ini. Meski sudah terpasang spanduk larangan untuk membuang sampah, namun tempat tersebut tetap digunakan untuk membuang sampah secara sembarangan. Terkait persoalan dan pengelolaan sampah, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan bahwa pengelolaan sampah tahap 2 di TPST Bauran akan segera dilakukan. Harus 2 tahap. Nanti kan dimulai, kan kita sudah sepakat. Untuk pelaksanaan itu. Justru bagi kami dengan Belauran itu sebagai bentuk sampah menjadi bahan baku industri. Bukan sekedar sampah, ya sampah dibuang gitu loh, tapi menjadi bagian dari industrialisasi. Jadi pengolahan itu dimau nanti. Sementara itu, Yogyakarta darurat sampah dengan adanya tumpukan sampah liar terus muncul di sejumlah titik di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan terbatasnya tempat pembuangan sampah menyusul penutupan TPST Piungan secara permanen sejak awal Mei lalu. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi menegaskan belum adanya pembicaraan soal Sandi maju dalam pilkada mendatang. Sementara jelang pilkada 2024, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep mulai bermanuver. Partai Persatuan Pembangunan masih menjalin komunikasi intens untuk menentukan kandidat yang layak maju di pilkada mendatang. Berdasarkan hasil Rapimnas, P3 sepakat memprioritaskan kader yang memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan perolehan kursi di tiap daerah. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan mengklaim belum ada pembahasan Sandiaga Uno untuk maju dalam pilkada. Kendati demikian, Ahmad Baidowi bangga Sandi masuk dalam radar partai lain untuk diusung. Khusus Pak Sandi, sampai hari ini belum ada pembicaraan dengan pimpinan kami, termasuk di tim Des Pilkada, itu tidak secara khusus membahas person-person nama. Kami berterima kasih kepada teman-teman partai lain yang mewacanakan untuk mengusung Pak Sandi. Itu menunjukkan bahwa kader P3 laku di mana-mana. Sementara jelang pilkada 2024, putra bungsu Presiden Jokowi mulai bermanuver. Ketua Umum PSI ini menyambangi kantor PKS untuk menjajaki kerjasama dalam pilkada mendatang. Dalam pertemuan ini, Presiden PKS menyatakan telah tercapai kerjasama antara kedua partai dalam pilkada mendatang. Kerjasama berfokus pada wilayah yang cukup potensial, salah satunya pilkada Jakarta. Pertama kali kita ketemu ya, nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ke depan mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lebih intens.
Sehingga harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung, itu yang sangat kita harapkan, ya, bisa satu perahu bersama koalisi kami. Sementara PSI akan membahas rencana koalisi dengan PKS dalam Pilkada Jakarta. Dalam Pilkada Jakarta, PKS mengusung pasangan aman Anies Sohibul Iman. Untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul, itu nanti akan kami bahas kembali di PSI. Sebelum bertemu PKS, Kaisang sempat menyatakan akan memberikan kejutan dalam Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, longboard adalah salah satu olahraga ekstrim yang aman dan bisa Anda coba. Olahraga yang memadukan antara surfing dengan skateboard ini tak hanya untuk kaum pria saja, namun juga diminati oleh kaum hawa. Dan berikut liputannya. Halo pemirsa, jika biasanya olahraga longboard itu dilakukan oleh para kaum pria, lantas bagaimanakah jika olahraga ini justru dilakukan oleh kaum wanita? Kita lihat keseruannya, yuk. Longboard adalah perpaduan antara olahraga skateboard dan surfing yang menjadi satu. Sekilas memiliki bentuk yang sama dengan skateboard, namun longboard mempunyai perbedaan yang signifikan dari segi ukuran papan. Olahraga yang biasanya diminati oleh pria ini rupanya bisa dinikmati oleh wanita. Berawal dari hobi surfing, Gemala Hanafiah mencari alternatif gerakan surfing namun dapat dilakukan di darat hingga memutuskan membuat komunitas longboard wanita Indonesia. Di Jakarta kan susah dong mencari ombak. Akhirnya waktu itu yang ada adalah olahraga longboard. Itu yang paling mirip sama sensasi surfing. Terus kemudian karena nggak mau main sendiri, akhirnya ngajak teman-teman cewek meracuni supaya banyak temennya. Ternyata berlanjut sampai sekarang. Itu tuh emang lebih kalau aku bilang sih lebih berbahaya ya. Karena kalau udah speed terus jatuh tuh lumayan gitu. Mesti belajar slide segala macam gitu kan. Nah pas pindah ke surf skate itu emang lebih mirip lagi sama surfing karena gerakannya tuh kayak di air gitu. Tak mudah dalam bermain longboard, layaknya bermain papan seluncur beroda 4. Diperlukan keseimbangan untuk bisa berhasil berdiri di atas papan yang sedang berseluncur. Longboard secara khusus dirancang untuk meluncur dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh. Oleh sebab itu, penggunaan perlengkapan pengaman sangat diperlukan saat mencoba olahraga ini. Seru banget, seru banget. Serunya sih kita kayak gini ya, suka main bareng sama cewek-cewek, nggak perlu lomba gitu. Terus kadang juga ada kompetisi ya, kita ikut kompetisi gitu. Ini adalah olahraga yang wajib sekali untuk Anda coba. Dan jika Anda tertarik, Anda bisa langsung ikut komunitasnya saja. Tapi percayalah, Anda harus menggunakan alat keamanan karena ini merupakan salah satu olahraga yang ekstrim. Dari Jakarta, saya Pratiwi dengan juru kamera Sadu Santo, iNews melaporkan. Dadah. Pemirsa, Fun Match Celebrity Mini Soccer akan memeriahkan final Piala Eropa 2024 yang digelar Vision Plus dan Kui Media Group. 20 artis kenamaan tanah air akan memeriahkan event bertajuk Euphoria Fest 2024 ini. Bertajuk Euphoria Fest 2024, Vision Plus dan Kui Media Group akan menggelar acara final Euro 2024. Event ini dimeriahkan dengan Fun Match Celebrity Mini Soccer yang diikuti 20 artis kenamaan tanah air pada 14 hingga 15 Juli 2024 di Gor Sumantri, Jakarta Selatan. Peserta yang dibagi menjadi 2 tim, yakni Vision dan Plus ini, mengikuti sesi latihan untuk memberikan penampilan yang terbaik nantinya. Kami ingin para pelanggan kami dapat terhibur selama hampir sebulan ini ya, sudah 3 mingguan kami menyajikan pertandingan-pertandingan Euro
gitu. Kami lengkapi dengan penutupan ini nantinya untuk di final dengan Euphoria Fest. Semoga pengunjung kami dapat menikmati dan terhibur. Jadi kita melibatkan artis-artis yang konvensional media, juga beberapa influencer yang lebih besar digital media juga, yang kita harapkan juga bisa membawa fanbase-nya untuk yang tadinya belum kenal atau belum tertarik dengan Euro menjadi tertarik. Euphoria Fest 2024 merupakan bentuk komitmen Vision Plus untuk terus menghadirkan hiburan dan tayangan berkualitas bagi semua kalangan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai jenis bunga dan buah segar ditampilkan dalam gelaran Festival Bunga dan Buah Tanah Karo, Sumatera Utara. Festival yang masuk karisma event Nusantara ini diyakini mampu menarik kunjungan wisatawan dan dapat meningkatkan pariwisata daerah. Tarian daerah menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Festival Bunga dan Buah Tanah Karo, Sumatera Utara. Festival ini menjadi surganya bunga dan buah lokal. Beragam varietas bunga dan jenis buah-buahan sangat memanjakan mata dan rasa bagi wisatawan yang hadir. Bahkan Sandiaga Uno juga ikut mencicipi segarnya rasa buah lokal yang tidak kalah dengan buah impor. Festival ini menggerakkan ekonomi masyarakat karena banyak UMKM yang terlibat. Nanti harus ada hilirisasinya juga. Harus kita ciptakan produk-produk ekonomi kreatif berkualitas yang bukan hanya bisa dikonsumsi di Kabupaten Karo, tapi juga bisa diekspor ke Jakarta atau ke luar negeri. Festival yang masuk dalam karisma event Nusantara ini diselenggarakan di Brastagi pada 4 hingga 6 Juli 2024. Festival ini menampilkan beragam pameran bunga hingga kompetisi kuliner yang dapat memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung. Dari Kabupaten Karo, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Wahana menantang di destinasi wisata Kebun Teh, Karanganyar, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, destinasi wisata baru dengan panorama kebun teh di Karanganyar, Jawa Tengah satu ini bisa menjadi alternatif untuk mengisi liburan bersama keluarga. Tak hanya pemandangannya yang indah, Anda dan keluarga bisa mencoba beberapa wahana seru di tengah kebun teh seperti berikut ini. Wah, pemandangannya menyegarkan mata ya pemirsa. Destinasi wisata di kawasan Teh Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini menawarkan panorama lereng Gunung Lawu serta perkebunan teh. Tidak hanya itu, ada sejumlah wahana yang dapat dinikmati di kawasan wisata tersebut. Di antaranya jembatan goyang dengan panjang 50 meter. Untuk keamanan, jembatan ini dibatasi 6 orang pengunjung yang masuk dengan bertahap. Pengunjung juga bisa menikmati naik kereta gantung. Nah, kedua wahana ini menawarkan sensasi tersendiri. Rasanya takut, cuman karena anak saya nggak takut, jadi saya memberanikan diri untuk nemenin mereka gitu. Indah banget, indah banget. Tadi saya juga sempat ke sana, ke jembatan kaca tadi, sama yang ayunan. Seru sih, seru. Biasanya kalau weekdays atau nggak ada momen itu sekitar 100 ada. Jadi kalau rata-rata itu segitu, kalau weekend sampai atau tanggal merah itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp50.000 per orang untuk dapat menikmati wahana. Sedangkan untuk naik kereta gantung, pengunjung akan dikenakan tiket masuk terusan sebesar Rp30.000 per orang. Destinasi wisata ini juga menyediakan wahana lain yakni ayunan raksasa, sepeda terbang, gardu pandang, dan beberapa spot selfie dengan latar perbukitan dan hamparan kebun teh. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.